Pulau Ambo yang merupakan salah satu gugusan kepulauan Balak-Balakan terancam hilang karena abrasi. Puluhan rumah di lingkungan Bulutakan, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju terendam banjir rob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Sulawesi Barat hari ini kembali hadir di hadapan Anda dengan berbagai informasi yang aktual, faktual, netral, terpercaya seputar Sulawesi Barat. Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui halaman Facebook, channel YouTube, serta Instagram kami di TVRI Sulawesi Barat. Bersama saya, Devitri Albar, berikut kita simak informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, Saudara. Pulau Ambo yang merupakan salah satu gugusan kepulauan Balak-Balakan di Kabupaten Mamuju terancam hilang karena abrasi terus mengerus daratan pulau kecil berpenghuni tersebut. Inilah video amatir yang dikirim warga dari Pulau Ambo, Kecamatan Balak-Balakan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Video amatir ini memperlihatkan abrasi dan air laut masuk ke pemukiman warga. Dari rekaman video berdurasi singkat ini, warga Pulau Ambo meminta perhatian pemerintah agar memperhatikan pulau terluas Sulbar ini. Karena setiap tahun abrasi menggerus daratan Pulau Ambo. Warga di sana khawatir jika tak ada perhatian pemerintah, pulau yang kaya sumber daya alam bahari ini terancam hilang. Sebab ketinggian air laut setiap tahunnya naik dan beberapa meter daratan di Pulau Ambo terus menghilang. Irham Hambali Mansur melaporkan. Sementara itu, banjir rob di Mamuju merendam ratusan rumah di beberapa kompleks BTN di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro. Warga meminta pemerintah menambah ketinggian tanggul dan membuat pintu air agar banjir rob tak terjadi lagi. Banjir rob kembali terjadi merendam ratusan rumah warga di Kompleks Perumahan Geraha Nusa 3 dan beberapa kompleks perumahan lainnya di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Menurut warga, banjir rob telah beberapa kali terjadi dalam 2 bulan terakhir. Banjir rob terjadi akibat tanggul sungai yang dibuat oleh pemerintah tidak tinggi, sehingga air laut mudah masuk ke kompleks perumahan. Warga BTN Geraha Nusa Andi Mapawawo meminta kepada pemerintah agar memberikan perhatian terhadap dampak banjir rob yang dialami masyarakat. Sedikitnya 150 rumah warga di 3 kompleks ini terendam banjir. Warga meminta agar pemerintah meningkatkan tanggul sungai di sekitar wilayah BTN Geraha Nusa dan membuat pintu air agar air laut tidak masuk lagi ke pemukiman warga. Kelurahan Simboro, Kabupaten Kecamatan Simboro, dan Kecamatan Mamuju. Ini paling parah. Inilah yang paling parah malam ini. Berapa tingginya kira-kira? Sekarang tinggi di sini ada 50 cm. Ini selutut, Pak Di? Selutut. Jadi ada yang hampir selutut, kira-kira selutut lah. Ya, dan ini Geraha Nusa 3 yang kena dampak Geraha Nusa 3 bersama dengan BTN Pantai Desa Simboro. Berapa rumah kira-kira ini? Kalau di Geraha Nusa 3 ini dan di BTN Pantai Desa Simboro ada 150 rumah. Selain merendam rumah, banjir rob juga merendam sejumlah jalan di beberapa titik dalam kota Mamuju. Bahkan sejumlah daerah di Sulbar terdampak naiknya air laut di penghujung tahun 2021 ini. Irham Hambali Mansur melaporkan. Rumah sakit Bayangkara Hogeng Iman Santoso di Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju kembali terendam banjir rob. Rumah sakit Bayangkara Hogeng Imam Santoso beberapa bulan lalu terendam banjir rob yang membuat pelayanan di rumah sakit tersebut terganggu. Dan kemarin malam, rumah sakit Bayangkara ini kembali terendam banjir rob dengan ketinggian air mencapai mata kaki orang dewasa di dalam lingkungan rumah sakit. Banjir rob kali ini tidak membuat pelayanan di rumah sakit Polri ini terganggu. Pelayanan masih berjalan seperti biasa dan rumah sakit tetap menerima pasien. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Dr. Komang Indra mengatakan, meski ketinggian air mencapai betis orang dewasa, tidak ada pasien yang dievakuasi dan kondisi pasien semuanya baik-baik saja. Namun beberapa bagian aliran listrik dimatikan untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Irham Hambali Mansur melaporkan.
Sesaat lagi jangan takut vaksin. Babinsa bagi masker di sekolah. Informasi lainnya akan kami sampaikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini Anda sedang menyaksikan Bincang Malakbi. Ini adalah salah satu program berita yang ada di TVRI Sulawesi Barat yang mengulas sebuah tema secara santun. Ya, kali ini saudara kita akan berbincang bersama dengan narasumber dan tema kita kali ini sangat menarik sekali. Ini adalah persiapan menuju Poprov 2022. Poprov Pekan Olahraga Provinsi ya, tingkat provinsi. Nah, narasumber yang hadir bersama saya perkenalkan ada Ibu Bupati Mamuju, Ibu Haja Siti Sutina Suhardi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Cantik sekali. Terima kasih. Baik, dan narasumber yang kedua adalah Bapak Febrianto Wijaya, anggota DPRD Kabupaten Mamuju. Apa kabar Pak? Baik. Iya, nanti kita akan bincang-bincang ini bersama dengan Pak Febri juga. Tapi saya ke Ibu Bupati dulu lah. Mamuju sebagai tuan rumah, ini tantangan ini Bu. Terlebih lagi baru saja Kabupaten Mamuju ini merasakan dampak dari gempa kemarin. Sanggupkah Mamuju? Iya, ya kita akui bersama bahwa memang awal tahun kemarin, tahun ini kita mengalami bencana gempa bumi ya. Dan ternyata kan 2022 itu jadwal Porprov untuk Kabupaten Mamuju yang akan menjadi tuan rumah. Jadi kalau kita ini ya insya Allah kita optimis, insya Allah kita bisa jadi tuan rumah. Tapi memang dengan adanya bencana kemarin tentu menjadi tantangan kita karena ya sarana prasarana olahraga venue-venue yang akan ditempati nanti itu sebagian besar hampir 80% kondisinya itu rusak berat akibat gempa kemarin dan sarana pendukung juga seperti hotel-hotel, rumah makan itu juga ya hampir banyak juga yang terkena dampak bencana kemarin. Tapi itu tidak menyurutkan niat kami Pemkab Mamuju untuk tidak bersedia menjadi tuan rumah, malah ini jadi semangat kami, jadi tantangan kami, terutama pemerintah kami yang baru. Insya Allah kita bisa menjadi tuan rumah untuk Porprov yang keempat yang keempat tahun 2022 nanti. Ini kalau eksekutif pasti selalu siap ya, dikasih tantangan. Oh ya kita bisa, tapi kalau legislatif bagaimana nih Pak melihat? Iya, sebenarnya kami menilai dalam hal pelaksanaan Porprov ini sendiri, tantangan sekaligus kesempatan untuk para atlet menunjukkan dirinya. Tantangannya itu yang dikatakan Ibu Bupati tadi, di situ banyak infrastruktur kita yang memang butuh pembenahan. Tapi di sisi lain ada kesempatan yang perlu kita berikan kepada atlet kita. Kalau Porprov itu salah satu turnamen atau pertandingan yang paling ditunggu oleh para atlet dan seluruh cabur maksud saya. Itu seperti kalau ibaratnya pemain bola itu seperti Piala Dunia mini yang harus dilakukan. Jadi saya pun sangat optimis, Bu Bupati optimis, kami juga di legislatif, khususnya fraksi Demokrat, fraksi kami, hampir seluruh fraksi itu sangat mendukung apa yang langkah dilakukan pemerintah dan tak lupa juga harus ada kolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat juga harus gegap gempita menyambut Porprov ini dengan segala kekurangan yang kita miliki pada hari ini. Gitu, kira-kira.
tantangan dan peluang. Ya, Tantangannya tantangan adalah kesempatan. bahwa ada sarana prasarana yang memang Ya. harus disediakan. Iya. Tapi peluang ini yang perlu dimanfaatkan sepertinya ya. Iya. Karena ada tantangan ini, memanfaatkan peluangnya. Jadi misalnya mendapatkan dukungan dana dari pemerintah provinsi misalnya apa. Karena misalnya begini saya perhatikan, ketika kita menjadi tuan rumah untuk event nasional misalnya ya provinsi ya. Iya. Ini menjadi ajang untuk dimanfaatkan sebagai untuk penyediaan sarana prasarana juga, bantuan dari pusat. Nah, Iya. ini peta-peta seperti ini Iya, sudah tentu. terpikiran atau bagaimana? Iya tentu, kita sudah komunikasi, alhamdulillah kita intens komunikasi dan provinsi sangat menyambut baik keinginan kami untuk tetap pelaksanaan Porprov 2022 dilaksanakan di Kabupaten Mamuju dan alhamdulillah gayung bersambut pertemuan dengan Pak Gubernur kemarin, beliau sangat mensupport Iya. dan alhamdulillah kita akan mendapatkan anggaran dari sharing anggaran dari pemerintah provinsi dan kita juga mencoba untuk bisalah bisa minta di pusat juga karena memang alasan kita kan sarana prasarana kita terdampak gempa kemarin seperti itu ya, kita mudah-mudahan berdoa mudah-mudahan di pusat juga bisa memberikan anggaran untuk dukungan sarana prasarana ini. Tapi kalau untuk provinsi alhamdulillah kita sudah dibantu sih, alhamdulillah. Tapi pasti direspon juga kan dari DPRD Kabupaten? Oh, tentu ya. Jadi tentu ya. Jadi memang kan sharing anggaran kan antara Pemprov dan kabupaten. Jadi ya kita nggak bisa memutuskan sendiri. Ya. Ada teman-teman di legislatif yang sama-sama memutuskan untuk bagaimana pembiayaan Pemprov ini. Dan alhamdulillah disetujui ya kemarin Pak Dewan. Disetujui ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya, karena APBD 2022 ini kan sudah final ya? Iya, sudah. Nah, jadi udah ada masuk anggarannya. Tidak ada masalah sebenarnya dengan Iya. anggaran. Oke. Itu luar biasanya Ibu Bupati, ini sudah persiapkan. APBD 2022 ini termasuk dari Satpras persiapan Porprov, Satpras persiapan Cabor, itu semua yang sudah dipersiapkan di dalam APBD beliau. Nah kita tunggu aja, mudah-mudahan berjalan sesuai semestinya. Iya. Dan semoga tidak ada Refokusi. pengurangan atau refocusing Iya, lagi. mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kita optimis Iya. insya Allah. Karena kalau asumsi refocusing sebenarnya dari pusat ya juga ini sangat berpengaruh. Yang menarik tadi Pak Fibri menyampaikan bahwa masyarakat, Yes. dukungan dari masyarakat. Nah sejauh ini gongnya bagaimana Pak Fibri? Ya, ini baru mulai ya. Artinya mungkin prosesnya setelah bulan Januari kita akan merasakan. Ya, saya mudah-mudahanlah pemerintah melalui Ibu Bupati beserta stakeholder yang ada di bawah bisa menggaungkan dengan sesuai semestinya. Apa kita tahu dengan protokol COVID sekarang itu sangat susah ya kita berinteraksi. Di sisi lain juga kesiapan atlet kita itu harus diperbaiki karena masa persiapan sampai ke bonus itu bonus medali itu pasti saya yakin dan percaya bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju tahu memberdayakan hal-hal seperti itu. Jadi keterlibatan masyarakat ya luas, artinya ketika Porprov ini datang banyak orang yang datang ke kota kita. pastinya. Kita harus bisa menunjukkan banyak potensi-potensi, potensi pariwisata, potensi kuliner dan segala macam. Itu harus mereka tangkap melalui dengan pemerintah paling rendah desa, kelurahan, kecamatan mesti merasa juga, jangan cuma Ibu Bupati dan Wakil Bupati yang merasakan, tapi termasuk kami juga harus bisa mendorong, mensosialisasikan bahwa Porprov ini punya milik seluruh warga Kota Mamuju. Iya. Jadi Porprov ini milik seluruh warga Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju. Nah, akan banyak orang yang datang ke Mamuju. Kunjungan wisata pasti meningkat ya. Klaimlah itu sebagai kunjungan wisata. Padahal sebenarnya nonton ini ya, nonton pertandingan Porprov sebenarnya. Tapi tadi yang sempat disampaikan Bu Bupati bahwa hotel kita, rumah makan juga beberapa yang belum maksimal terbuka, khususnya hotel ini. Ya, yang kelas yang bintang 4, bintang 3 yang menjadi harapan kemarin hari ini belum juga menunjukkan bahwa bisakah selesai, bisakah rampung hingga Porprov terlaksana. Ya. Gitu. Ya ini pihak swasta sebenarnya yang punya ya. Tapi harapan pemerintah pastinya ini semua bisa kelar sebelum pelaksanaan nanti sehingga akomodasi, fasilitas termasuk juga transportasi dan lain sebagainya ini bisa mendukung pelaksanaan Porprov seperti itu. Tapi sebenarnya target ini venue apa saja sebenarnya? Jadi ini kesepakatan antara teman-teman di KONI Provinsi dan KONI Kabupaten ya apa saja cabur-cabur yang akan dipertandingkan seperti itu. Kalau untuk venue-venue
alhamdulillah kita bisa istilahnya bisa seluruh dilaksanakan di Kabupaten Mamuju. Kita optimis seperti itu. Hanya memang teman-teman KONI provinsi itu menyampaikan bahwa ada aturan baru bahwa bisa sharing, untuk pelaksanaannya. Tapi pokoknya kita optimis lah gitu. Kabupaten Mamuju insya Allah akan dilaksanakan seluruhnya di Kabupaten Mamuju, dan tentu yang seperti saya bilang tadi bahwa penganggaran untuk 2022 fokus di sarana prasarananya itu kita sudah anggarkan, dan alhamdulillah provinsi juga mensupport, dan mudah-mudahan target Oktober sarana prasarananya bisa clear semua. Ya mudah-mudahan on schedule lah kita bisa laksanakan akhir 2022 untuk pelaksanaan Porprofnya. Oke, jadi otomatis ini sekitar di triwulan ketiga atau empat Iya, akhir tahun karena sih. kalau berbicara soal fisik ya tidak boleh di triwulan pertama. Iya, benar. Sarana prasarana, tahapannya banyak seperti benar. itu. Tapi pastinya dari pemerintah kabupaten juga ketika ditawari, kan ini sebenarnya ini ya bukan penunjuk, pokoknya Mamuju 2022, bahkan jadi banyak, ada yang ditawari, ada juga yang permintaan sendiri sebenarnya, bisa saja kan, tapi mungkin sebenarnya kalau untuk Kabupaten Mamuju ini ditunjuk ditentukan. Jadi gini, Kabupaten Mamuju itu kan ibu kota provinsi Sulawesi Barat ya, tentunya agak aneh gitu kalau umpamanya kan ini udah Porprov keempat ya. Nah, Porprov pertama, kedua, ketiga kan bukan di Kabupaten Mamuju, apalagi Kabupaten Mamuju ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Kayaknya nggak bisa deh. Jadi ini tantangan kami juga gitu loh. Kami juga untuk bisa nih memperlihatkan bahwa pemerintahan Tina Ado ini bisa melaksanakan Porprov walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada, yang kami di awal pemerintahan kami sudah ada COVID yang sampai sekarang belum berakhir, terus kita kena bencana gempa bumi juga. Jadi ini tantangannya, insya Allah kita bisa melaksanakan itu. Iya. Ada masih terdampak akibat dari gempa kemarin, lalu kemudian COVID-19 juga, pandeminya yang belum berakhir, ini menjadi tantangan yang kemudian akan diurai oleh pemerintah Kabupaten Mamuju saat ini. Tapi pastinya pemerintah tetap melakukan penguatan-penguatan, termasuk ini informasi yang saya dapat untuk menjadi bagian dari evaluasi akan ada pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten, benarkah atau bagaimana? Tapi nanti ya di segmen kedua, dan saudara kami kembali setelah yang satu ini. Melalui publikasinya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bupati dan Pak Fibri yang sudah hadir di studio TVRI Sulawesi Barat dalam acara Bincang Malabi. Simpel saja, saudara, saya ingin mengajak seluruh penonton TVRI Sulawesi Barat yang saat ini menyaksikan kami, ayo kita sama-sama wujudkan Porprov keren tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Satreskrim Polres Kabupaten Pasangkayu menangkap pelaku pembunuhan orang tua sendiri di Desa Balanti. Satu rumah di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu hancur dihantam ombak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Sulawesi Barat hari ini kembali hadir ke hadapan Anda dengan berbagai informasi aktual, faktual, netral, dan terpercaya seputar Sulawesi Barat. Anda juga dapat menyaksikan Sulawesi Barat hari ini melalui halaman Facebook dan channel YouTube TVRI Sulawesi Barat, juga melalui Instagram @tvri_Sulawesi Barat. Bersama saya, Emi Widyastuti, berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Saudara, Satreskrim Polres Kabupaten Pasangkayu menangkap terduga inisial M 24 tahun lantaran membunuh orang tua sendiri di Desa Balanti, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu. Pelaku disangkakan penjara seumur hidup. Hanya karena tidak dipinjamkan kunci motor orang tuanya, pelaku M tega menghabisi nyawa orang tuanya yang berinisial P dengan sebilah parang. Tak hanya itu, M juga menganiaya adiknya termasuk warga yang berada di lokasi dengan parang hingga luka berat namun berhasil diselamatkan. Kasus pembunuhan itu terjadi di Desa Balanti, Kecamatan Beras pada 1 Desember 2021 lalu dengan 3 korban, yaitu 1 meninggal dan 2 luka berat. Menurut Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, Ipronal Suhartawan menyampaikan kronologis kejadian korban datang beserta pelaku M yang merupakan anaknya sendiri. Duduk-duduk bersama anaknya, kemudian anak pertama meminjamkan kunci kepada orang tuanya, namun tidak diberikan lantaran kesal nekat menebas orang tuanya dengan sebilah parang hingga meninggal dunia. Sementara adiknya Alang 10 tahun juga dianiaya, termasuk salah satu warga Baharudin 46 tahun ikut diparahi hingga mengalami luka berat. Usai melakukan pembunuhan, pelaku melarikan diri ke hutan dengan membawa parang yang digunakan menganiaya korbannya. Hanya berselang 2 hari pasca kejadian, pada 3 Desember 2021, tim kepolisian langsung melakukan penyelidikan ke TKP, menangkap M yang merupakan anak dari korban. Pelaku diamankan ke Polres Pasangkayu. Saat dilakukan cek kejiwaannya, pelaku M mengalami gangguan kejiwaan setelah ditinggal cerai istrinya. Sudah kami amankan di hutan, yaitu di Desa Balibi, di tengah hutan kami amankan dan kami bawa ke Polres Pasangkayu. Setelah itu kami cek kejiwaannya, ternyata informasi dari keluarganya, saudara M, yaitu pelaku pembunuhan bapaknya sendiri tersebut, itu mengidap kejiwaan, gangguan kejiwaan, dan sudah kami koordinasikan kepada psikiater untuk memeriksa dan mengecek kejiwaan pelaku, yaitu saudara M tersebut. Dari perbuatan itu, barang bukti berhasil diamankan, yakni 1 lembar baju kaos merah bergaris dan 1 lembar celana pendek abu-abu, sementara parang yang digunakan masih dalam pencarian bersama warga. Pelaku disangkakan pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Darmawan melaporkan. Satu rumah di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu hancur dihantam ombak. Inilah video amatir dan sejumlah foto warga Pasangkayu yang dikirimkan ke redaksi TVRI Sulawesi Barat. Ada satu rumah warga di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu hancur dihantam ombak petang kemarin. Dinding dan bagian dalam rumah terlihat porak-poranda diterjang ombak. Salah seorang warga mengaku ombak besar yang menerjang salah satu rumah terbilang ganas dan terjadi di beberapa daerah. Akibat kejadian ini, pemilik rumah mengalami kerugian yang cukup besar. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasangkayu bersama dengan relawan lainnya turun ke tempat kejadian untuk mengevakuasi sejumlah barang milik warga ke tempat yang aman dan melakukan asesmen atau pendataan kerugian yang dialami. Tim BPBD menghimbau agar masyarakat yang berada di pesisir pantai terus waspada karena cuaca saat ini tidak menentu. Raisa Iram Hambali Mansur melaporkan.
Sementara itu, saudara, abrasi yang terjadi di Pulau Balak-Balakan, Kabupaten Mamuju kian memprihatinkan. Abrasi terus-menerus menggerus daratan pulau terluar Sulawesi Barat tersebut. Beberapa tahun lalu, abrasi yang terjadi di Kepulauan Balak-Balakan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat telah menggerus bagian daratan di pulau tersebut. Dan abrasi kali ini sama mengkhawatirkannya dengan abrasi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah rumah terdampak abrasi di Kepulauan Balak-Balakan. Bahkan abrasi kali ini lebih parah sebab ombak yang menghantam daratan pulau itu cukup besar. Dari rekaman yang dikirimkan warga di Pulau Balak-Balakan memperlihatkan abrasi kali ini kian memprihatinkan sebab air laut sudah masuk ke pemukiman warga di sana dan beberapa rumah terendam hilang. Warga Kepulauan Balak-Balakan berharap pemerintah memberikan perhatian serius atas abrasi yang terjadi setiap tahunnya dengan membangun tanggul penahan ombak di pantai Pulau Balak-Balakan sebab abrasi mengancam keberlangsungan hidup warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Raisa Irham Hambali Masyur melaporkan. Saudara, banjir rob kembali merendam sejumlah perumahan di Kabupaten Mamuju. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamuju akan membuat posko bencana. Banjir rob kembali merendam sejumlah perumahan di dalam kota Mamuju, Sulawesi Barat. Ratusan rumah terdampak banjir rob yang terjadi di penghujung tahun ini. Menyikapi bencana banjir rob, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju terus memantau sejumlah perumahan yang terdampak dan melakukan asesmen untuk mendata kerugian warga akibat peristiwa ini. Dampak dari banjir rob juga terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Mamuju. Pelaksana tugas Kepala BPBD Mamuju Muhammad Taslim Sukirno mengatakan BPBD akan membuat posko penanggulangan bencana dalam menyikapi bencana banjir rob ini. Namun untuk saat ini posko masih dipusatkan di kantor BPBD Mamuju. BPBD itu kan memang melakukan tindakan penanganan dini. Nah, kalau banjir rob seperti ini memang paling kami memantau, kemudian asesmen rumah berapa yang terdampak, kemudian tetap kami akan dirikan posko. Tapi mungkin saat ini masih berposko di kantor, tapi tiap hari kan kami selalu pantau di sini. Sementara itu, salah seorang ketua di Kota Mamuju, Rahman Zainuddin, mengatakan banjir rob terjadi 4 hari berturut-turut dan kejadian malam kemarin merupakan yang terbesar. Malam untuk Desember ya, untuk Desember yang ke-6 ya, 4 malam, dan malam ini yang paling parah. Ketinggian air sudah semakin meningkat Pak? Semakin meningkat ya. Berapa ketinggian air rata-rata di pemukiman warga? Bervariasi, untuk di rumah itu rata-rata di setinggi 20 cm ya, 20 cm. Rahman berharap pemerintah segera memberikan perhatian dengan membuat pintu air di sungai arteri agar banjir rob ke depan tidak terjadi kembali. Irham Hambali Mansur melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti perakiraan cuaca esok hari di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sulawesi Barat hari ini. Kembali kami mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan menyukseskan program vaksinasi pemerintah. Akhirnya saya Emi Diastuti, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.